Halo, Assalamualaikum. Iya. Itu apa namanya? Gue sambil ngajar ya. Halo teman-teman, udah masuk? Udah Bapak. Iya Pak. Sudah berapa orang? Saya kebetulan sedang di jalan ini, tapi makanya sama putus-putus nanti ya. Dilanjutkan aja diskusinya. Atau saya absen dulu ya? Oke, boleh Pak. Baik, Pak. Oke. Baik Pak. Saya absen dulu. Saya sedang di jalan, sedang ada kegiatan gitu ya. Mungkin saya nanti putus-putus masuk lagi gitu. Oke, ya pertama ya. Saya pakai HP ini, jadi nggak betul kelihatan semua. Ini hanya gambar ini aja, orang nggak kelihatan ya. Gimana ya? Ada Pak di bawah kiri, di bawah kanan ada tulisan partisipan deh kalau nggak salah. Ada gambar orang kayak gitu. Hitam semua. Di sini hanya ada Aulia AT, apa itu? Nama orangnya? Nama saya. Titik-titik. Atau enggak Bapak slide HP-nya ke kanan deh Pak. Langsung HP-nya kemana? Slide HP-nya ke kanan. Ke kanan. Ke kiri maaf. Ke kiri gimana ya? Saya sedang di mobil ini. Jadi yang muncul di sini di atas rek, lalu Aulia, lalu titik-titik. Nih, Bapak lihat di bawah ada share konten, ada partisipan, ada titik 3. Ada nggak Pak? Oh iya ada. Setelah saya klik ada statusnya, videonya tadi mati, yang sekarang udah hidup. Oke, baik. Oke. Udah bisa kali ya, ini kelihatan ya. Ya Anda juga dong lihat saya ya. Iya Pak. Bapak kalau ada kendala mau saya bantu untuk absennya atau gimana Pak? Pakai Google Form aja sih nggak apa-apa sih. Oke, mau pakai Google. Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Bapak ke mute Pak. Oke, sudah ya. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, pertama saya akan absen dulu. Saya kebetulan sedang di jalan ini, jadi saya berhentikan mobil sebentar. Jadi saya mohon maaf, mungkin agak terputus-putus saya masuk nanti ya. Jadi selesai saya absen, langsung Anda diskusi. Setelah diskusi, nanti di akhirnya saya akan berikan penjelasan ya, saya masuk lagi. Baik, pertama Amanda. Hadir, Pak. Hadir ya. Angelina Azahra. Cerita. Diana Putri Permata. Hadir Pak. Ega Rojiha. Hasina Putri Maharani. Hadir, Pak. Intan Wiladina. Hadir, Pak. Lulu Marahayu. Hadir, Pak. Maulidia. Hadir Pak. Muhammad Alvin. Muhammad Azhar Ramadan. Hadir Pak. Hadir. Ya baik, Muhammad Labib. Hadir Pak. Muhammad Zulfikar Arya. Hadir Pak, hadir. Nabila Soraya. Hadir, Pak. Putri Asifa. Hadir, Pak. Rahma Kartika Praja. Hadir, Pak. Ratih Marindra. Hadir Pak. Rini Amanda. Hadir, Pak. Rula Dania Rahman.
Hadir, Pak. Ruma Fatul Mizan. Sabira. Hadir, Pak. Sahrul Kufron. Hadir, Pak. Sakila Khairani. Wulan Safitri. Hadir Bapak Sakila. Hadirah Pak Bulan. Alia Muharramah. Hadir Pak. Ananda Devia. Hadir, Pak. Aulia Anastasia. Hadir, Pak. Ailis Habibah. Hadir Pak. Dida Maulida. Hadir, Pak. Ganang Setio. Hadir, Pak. Muhammad Faikal. Kenji Abian. Next, selanjutnya Muhammad Raihan. Hadir, Putri Pak. Narulita. Hadir, Pak. Putri Narulita hadir. Ya, baik. Solihul Wahyu Dinuha. Tarisa Emilia. Hadir, Pak. Tika Afifa Azhar. Hadir, Pak. Imelda Azahra. Hadir, Pak. Amanda Iftinan. Hadir, Bapak. Awalia Fajriah. Hadir, Baik, saudara, saya sudah absen semua. Bapak, Lalu- Bapak mohon maaf, Angelina hadir ya, Pak. Tadi Hadir, ya, speakernya- ya, ya, ya. Lalu Makasih. saya ingatkan kepada yang pemakalah presentasi, tolong poin kita tentang topik ini itu ada 3. Pertama, yang perlu dijelas itu berkaitan dengan apa namanya hubungan antara agama dan politik, gitu ya. Pertama ya. Yang kedua dengan sekularisme, itu poinnya, kaitannya. Dan yang kedua itu berkaitan dengan pengalaman praktek agama dalam praktek politik di Amerika. Ya. Yang ketiga pengalaman hubungan agama dan politik di Eropa. Begitu ya. Ya. Ya, 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 begitu ya. Ya. Jadi poin ini saya Ya, ya, ya. Ini siapa? Ya, ini ente. Sampel di sini. Udah, ya, ya, ya. Ya, jadi begitu ya. Saya tinggal dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Ya. Oke, baik, Ya, Pak. Pak. Masuk lagi ya. Oke. Udah lanjut aja diskusi dulu. Baik. Baik, Pak. Apa? Ada Ramlan. Ramlan mungkin telepon saya. Langsung mulai aja kali ya. Ya, 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 ya. Ntar dulu, dah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Wahab ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat Kalau pagi sejarah- menjelang siang semuanya. Terusus Bapak dosen, Bapak Profesor Dr. Haji Yusro Rojak MA, dan juga seluruh teman-teman yang bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk sama-sama belajar mengenai mata kuliah sosiologi agama. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait daripada agama dan politik. Boleh next. Oke, di sini dalam kelompok 4 ada saya sendiri selaku moderator Muhammad Habib Zamzami, ada Rula Dania Rahman, ada Amanda Iftinan, dan juga Alia Muharramah. Boleh next. Selanjutnya mengenai materi agama dan juga politik akan dijelaskan oleh Amanda Iftinan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Saudara Habib. Dengar nggak? Kedengaran. Enggak kedengeran. Ate.
Apa itu agama? Kata agama dalam bahasa Arab yaitu ad-din, yang berarti menguasai, dan dalam bahasa Latin yaitu religi, yang berarti mengumpulkan. Kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskrit, yang dalam satu pendapat, sebagaimana Harun Nasution berkata agama dari dua suku kata, yakni a yang berarti tidak dan gama yang berarti pergi. Dengan demikian, agama secara bahasa berarti sesuatu yang tepat, tetap, atau tetap di tempat. Oleh karena itu, dari definisi ini wajar jika agama memiliki sifat diwarisi turun-temurun. Agama dalam konteks ilmu sosial yang kita pahami yaitu culture universal, yaitu berarti sesuatu yang universal ada di semua budaya. Agama juga sudah ada pada saat manusia itu ada. Agama itu disebut culture universal karena berisi yang melibatkan pencarian, pemahaman akan penjelasan manusia tentang makna hidup. Makna hidup dan pencarian inilah yang merupakan suatu makna dasar apa itu agama. Karena itu melibatkan yang terjadi di semua masyarakat. Maka pada saat itulah manusia berjuang untuk mencari makna hidup di dunia ini. Apa makna hidup mereka? Bentar. Mana pada makna hidup dan pencarian inilah yang merupakan suatu makna dasar apa itu agama. Karena itu melibatkan yang terjadi di semua masyarakat. Makna pada saat itulah manusia berjuang untuk mencari apa makna hidup mereka di dunia ini. Pasti mereka berupaya mencari apa makna hidup mereka, lalu memahaminya dan menjelaskannya kepada diri sendiri dan orang lain. Next. Apa itu politik? Politik secara etimologi yaitu politis, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Jika diterjemahkan itu seperti city stage, yaitu negara kota yang memiliki pemerintahannya sendiri. Dan politik dipandang sebagai the art of government, yang berarti politik adalah seni pemerintah untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rula Deni. Next. Ya, selanjutnya ada hubungan politik dan agama. Agama muncul di samping kelas dan etnis, yaitu muncul sebagai pusat netral perpecahan politik dan berdirinya pada sistem partai yang modern dan demokratis dalam suatu institusi. Hubungan antara agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas yang paling kuat dan dominan dari keduanya, serta bagaimana watak dan karakter para elit politik dan elit agama yang berkuasa. Politik memberi jaminan proteksi keamanan masyarakat agama, sementara agama memberi legitimasi teologis untuk melanggengkan kekuasaan politik. Pengaruh agama terhadap perilaku politik adalah pertanyaan tentang sekularisasi. Meskipun sejumlah proses sosial yang berbeda sering dimasukkan di bawah label sekularisasi, asumsi dasar yang mendasari model sekularisasi adalah bahwa salah satu dari 3 proses telah terjadi atau sedang terjadi dari waktu ke waktu. Seperti penurunan pentingnya agama di kehidupan individu, penurunan pengaruh sosial dan politik organisasi keagamaan, penurunan agama dan perilaku politik dalam keterlibatan dalam kehidupan politik oleh organisasi keagamaan.
Agama sebagai pembelahan sosial, sebuah model umum setiap perpecahan sosial yang bertahan dan signifikan, baik berdasarkan kelas, ras atau etnis, wilayah, jenis kelamin, atau agama, akan menemukan berbagai tingkat ekspresi dalam konflik politik pada 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur sosial, identitas kelompok, organisasi politik dan sistem kepartaian, dan hasil kebijakan publik. Next. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pengaruh agama dalam politik. Sebelumnya, pengaruh dalam politik ini dikonsenkan kepada negara Amerika ya, dan juga beberapa daripada negara Eropa sendiri. Sebuah konsep yang umum akan perpecahan sosial itu kita mengetahui dalam perpolitikan suatu negara itu bisa dapat berdasarkan kelas, ras atau etnis, preferensi linguistik, wilayah, jenis kelamin, ataupun agama. Akan menemukan berbagai tingkat ekspresi dalam konflik politika. Seperti halnya dalam agama, tentu akan menjadi faktor penunjang tersendiri dalam mempengaruhi dinamika perpolitikan dalam suatu negara. Jadi terkait daripada pembahasan mengenai pengaruh agama sendiri dalam perpolitikan Amerika, sama halnya seperti negara lain. Jadi bisa berdasarkan daripada kelas, etnis, atau linguistik, wilayah, ataupun jenis kelamin sendiri. Tetapi dalam hal ini, agama ini sebagai sebuah konsen, bahwasanya agama ini merupakan sebuah faktor tersendiri yang memiliki sebuah dampak yang sangat besar terhadap perpolitikan suatu negara. Pada Amerika sendiri, identitas kelompok agama mencerminkan sejauh mana sih perbedaan agama, baik antara denominasi agama yang bersaing atau sebagai alternatif antara warga negara dan warga tanpa identitas agama. Nah, ini menjadi dasar daripada kesadaran kelompok itu sendiri. Tingginya tingkat homogami agama dan mobilitas agama sangat penting untuk mempertahankan rasa identitas kelompok, khususnya itu dalam masyarakat dengan pasar keagamaan yang kompetitif ya. Dan penurunan keduanya dapat diharapkan menghasilkan penurunan konflik agama secara umum. Oke, jadi dalam Amerika sendiri terkait dalam perpolitikan itu akan sangat berkaitan erat dengan konsep daripada agama. Dan dalam agama sendiri mempunyai daripada denominasi yang memiliki sebuah tujuan atau fokusnya tersendiri. Jadi kan kita mengetahui bahwa di dalam Amerika sendiri sangat beragam juga ya terkait daripada agama itu sendiri, baik itu Nasrani, Yahudi atau Islam. Tetapi yang jadi fokus di sini adalah terkait daripada Nasrani dan pada Yahudi sendiri di dalam Amerika. Nah, ini serelevan dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Italia, Jerman, Belanda atau Austria dan lain-lainnya. Ini di dalam agama-agama tersebut mempunyai denominasi sendiri yang memiliki fokus-fokus tersendiri terhadap partai-partai yang bergerak dalam suatu negara tersebut. Misal, seperti halnya di Amerika Serikat sendiri, denominasi Katolik dan Yahudi itu akan lebih setia terhadap Partai Demokrat. Dan juga kalau Protestan lebih kepada Partai Republik. Karena kan sebagaimana kita ketahui, bahwasanya di Amerika Serikat itu terdapat daripada Partai Demokrat dan Republik. Jadi setiap denominasi agama ini memiliki condongnya masing-masing gitu loh. Dan itu tentunya memiliki sebuah kekuatan tersendiri. Itu sangat besar tentunya kan pengaruh agama dalam perpolitikan. Dan menurut saya ini sangat-sangat sesuai dengan konteks daripada zaman sekarang. Di berbagai negara menurut saya agama ini sebagai sebuah faktor penunjang yang sangat besar. Tentu bisa dikatakan sebagai paling besar ya dalam memeraih daripada suara perpolitikan dari suatu negara. Boleh next? Oke. Ini ada 4 perbedaan agama yang telah terbukti ya terkait dengan perilaku pemilihan dan politikan. Ini masih dalam konsen daripada negara Eropa dan juga di Amerika sendiri ya. Yang pertama itu ada kehadiran di gereja, keyakinan doktrinal. Yang ketiga ada kelompok denominasi dan aspek lokal atau kontekstual dari keanggotaan jemaat. Yang pertama itu daripada perpecahan pertama itu kehadiran di gereja ya. Paling mendasar itu adalah terkait antara pemilih yang menghadiri layanan keagamaan dan menganggap agama itu penting dalam hidup mereka. Nah, jadi ukuran keterlibatan dalam perpecahan pertama ini adalah yang paling sederhana kehadiran mereka di layanan keagamaan. Nah, kehadiran di gereja mungkin penting untuk preferensi politik karena itu terjadi karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu adanya memberikan penguatan keyakinan agama atau ajaran etis. Yang kedua mungkin memperkuat identitas kelompok atau terutama di gereja-gereja yang berakar secara etnis atau bahasa. Dan yang ketiga itu menghubungkan keyakinan agama dengan dunia yang lebih luas, termasuk daripada politik itu sendiri.
Nah, cara yang kedua dan paling umum, di mana perpecahan agama itu diperlihatkan dengan memeriksa perbedaan antara keluarga denominasi. Nah, setidaknya di negara-negara di mana dua atau lebih denominasi mengklaim kesetiaan sebagian besar populasi. Seperti di Amerika Utara dan Eropa Barat, perpecahan itu sering dianggap sebagai Protestan versus Katolik. Tetapi meskipun di beberapa negara seperti itu, perpecahan di antara Protestan dengan denominasi agama besar lainnya itu termasuk daripada Yahudi ya, itu memiliki arti yang penting juga, sama seperti halnya tadi perpecahan di antara Protestan dan juga Katolik. Selanjutnya, pembelahan agama ketiga yaitu menyangkut dampak keyakinan agama yang dianut oleh individu, yang mana bertentangan dengan keanggotaan atau identitas denominasi. Mungkin pembagian yang paling menonjol di sini adalah antara tradisionalis agama yang percaya pada kebenaran literal Alkitab dan juga modernis agama yang mengadopsi daripada interpretasi terikat konteks daripada ajaran Alkitab itu sendiri. Selanjutnya, perpecahan itu berdasarkan keyakinan agama yang tadi, itu termasuk daripada denominasi agama sering dikatakan semakin penting dibandingkan dengan garis tradisional pengaruh denominasi itu sendiri. Akhirnya, sejumlah analis telah meneliti bahwa efek kontekstual dari komunitas agama lokal atau gereja individu itu membuat para pemimpin gereja secara individu memberikan sumber informasi dan pendapat kepada anggota awam yang terkadang bertentangan dengan posisi denominasi nasional itu sendiri. Sebagai sebuah hal yang harus kita pahami juga, bahwasanya gereja itu di negara-negara Eropa itu seperti Amerika ataupun di Belanda, Jerman, Austria, dan lain-lainnya, gereja itu seringkali dapat dijadikan tempat di mana adanya jaringan persahabatan terbentuk, terutama di gereja-gereja yang konservatif ya, yang mengarah ke subkultur yang berbeda. Nah, jaringan tersebut itu memberikan dasar untuk diskusi politik, penguatan keyakinan individu. Nah, semua alasan itu jemaat lokal mungkin memiliki dampak yang berbeda ya daripada perilaku perpolitikan itu sendiri. Oke, boleh next. Baik, di sini ada revolusi Iran yang merupakan sebuah kasus tersendiri ya, yang menggambarkan antara hubungan agama dan juga politik itu sendiri. Terkait daripada revolusi Iran ini adalah revolusi yang mengubah Iran dari negara monarki di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini. Nah, pemimpin revolusi dia merupakan pemimpin revolusi daripada pendiri Republik Islam Iran. Jadi setelah daripada monarki itu Iran tuh berganti kepada negara Republik Islam. Sering disebut juga revolusi besar ketiga dalam sejarah setelah daripada revolusi Prancis dan juga revolusi Bolshevik. Jadi di dalam revolusi Iran ini menggambarkan kekuatan daripada agama itu sendiri bisa menyatukan daripada suara daripada masyarakat yang ada di suatu negara untuk membangun suara perpolitikan, untuk menggulingkan daripada sistem pemerintahan yang lama kepada sistem pemerintahan yang baru. Yang mana yang baru ini berdasarkan daripada ajaran-ajaran Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Iran sendiri merupakan negara yang mayoritas rakyatnya itu beranut agama Islam, yang mana Islam itu memiliki ajaran kepada Syiah. Nah, hal yang membuat membuat tergulingnya daripada pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi itu karena kebijakan Shah yang kuat untuk melakukan westernisasi dan juga kedekatan dia itu dengan kekuatan Barat, yaitu Amerika Serikat. Nah, tentu dalam hal ini merupakan sebuah benturan yang sangat kuat loh kepada rakyat daripada Iran itu sendiri. Karena sejatinya sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwasanya rakyat di negara Iran itu merupakan penganut daripada ajaran Islam Syiah. Nah, ini sangat-sangat bertentangan dalam ajaran dia terhadap perspektif daripada ajaran-ajaran yang ada di dalam Amerika Serikat sendiri. Tentu ini sangat berbenturan. Maka daripada itu para rakyat masyarakat Iran itu sangat menentang daripada pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi, sehingga setelah itu dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini untuk mendirikan daripada Republik Islam sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya sebuah agama itu bisa memberangkatkan sebuah kekuatan yang sangat besar dalam perpolitikan suatu negara. Oke, next. Boleh next. Ate.
Oke, kepada presenter dipersilakan. Baik, selanjutnya ada Gerakan Solidaritas Jerman Katolik di Polandia. Gerakan Solidaritas Jemaah Katolik ini membentuk gerakan sosial anti-Soviet yang luas mulai dari orang-orang yang terkait dengan gereja Katolik hingga anggota kiri anti-Soviet. Nasionalisme Polandia bersama dengan liberalisme pro-Amerika memainkan peran penting dalam pengembangan solidaritas pada tahun 1980-an. Gerakan Katolik ini memiliki kesetiaan sebagian besar warga yang mengklaim identitas agama. Di sini dasar sosial untuk perpecahan terletak pada pembagian antara penganut yang taat atau yang menjalankan praktik versus sekuler dan anggota gereja yang berafiliasi normal. Nah, dalam gerakan Katolik Polandia ini disebabkan karena dulu tuh gereja Katolik Polandia ini lebih dominan, tetapi semakin perlahan semakin terasingkan dari umatnya sendiri, karena disebabkan oleh skandal pencabulan dan kedekatan politik dengan kelompok ultranasionalis yang merontokkan kepercayaan publik di negara konservatif Polandia itu. Terus juga disebabkan karena meningkatnya sekularisme di kalangan masyarakat Polandia dan minat terhadap pendidikan agama ini diiringi semakin banyak warga yang mengaku ingin keluar dari gereja dan secara resmi mencabut status diri sebagai seorang penganut Katolik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Selanjutnya itu gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin. Teologi pembebasan merupakan sebuah paham tentang peranan agama dalam ruang lingkup sekeliling yang terkait dengan sosial. Teologi pembebasan merupakan teologi khas Amerika Latin, tokohnya itu Gustavo Gutierrez Merino. Teologi pembebasan ini muncul di tengah keprihatinan gereja-gereja di Amerika Latin terhadap kondisi real masyarakatnya yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Gustavo ini menuntut adanya pembebasan karena ia merasa perlu adanya perubahan radikal dalam memerangi kemiskinan. Jadi munculnya teologi pembebasan ini bukan hanya sekadar dikarenakan faktor ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor struktur sosial yang ada, di mana kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dikuasai oleh golongan elit. Nah, golongan elit ini berusaha mengawetkan keadaan yang ada karena sangat menguntungkan bagi mereka. Nah, golongan elit ini membina relasi dengan pimpinan gereja dengan memberikan sumbangan-sumbangan yang kemudian oleh gereja itu diteruskan sebagai pelayanan karitatif kepada umat yang menderita. Tidak adanya perubahan dalam struktur sosial ini membuat masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Nah, Amerika Latin membutuhkan teologi pembebasan sebagai sebuah refleksi yang tidak hanya melihat iman yang transenden, melainkan juga melihat iman yang praksis. Jadi, teologi ini bukan hanya mencari otentitas dasar iman Kristiani, tetapi harus memiliki praksis sebagai wujud konkret penghayatan dari iman. Teologi pembebasan dapat dirumuskan secara singkat sebagai usaha bersama kelompok basis gerejawi untuk merealisasikan pengajaran Alkitab mengenai pembebasan ke dalam praksis, suatu teologi yang memperhatikan situasi dan penderitaan orang miskin. Next, Ate. Selanjutnya, meningkatnya gerakan Kristen konservatif di Amerika. Munculnya organisasi Kristen konservatif yang aktif secara politik seperti Moral Majority telah mempersulit para sarjana untuk mengabaikan cara-cara agama membentuk tindakan dan perilaku politik. Di mana telah terjadi pertumbuhan yang cukup besar dalam penelitian tentang hubungan antara keanggotaan kelompok agama, keyakinan dan praktik doktrinal, dan juga perilaku memilih. Gereja seringkali menjadi tempat di mana jaringan persahabatan terbentuk, terutama di gereja konservatif yang mengarah ke subkultur yang berbeda, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Labib. Kristen konservatif telah meningkatkan suara mereka di dalam Partai Republik. Hal ini karena pengurangan suara dari sumber arus utama, bukan karena perubahan keberpihakan atau peningkatan ukuran keseluruhan dalam pemilih.
Jadi pemilih tanpa preferensi agama telah tumbuh di kedua partai, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Agama dan politik di Amerika Serikat hampir seluruhnya berfokus pada dampak identitas agama pada pemilih kulit putih. Aliansi kuat pemilih kulit hitam dengan Partai Republik sebelum kesepakatan baru dan Partai Demokrat sesudahnya, keberpihakan yang menguat secara signifikan pada 1960-an dan pengesahan Undang-Undang Hak Sipil dan Hak Suara itu belum tercapai. Next, Sate. Oke, sudah semua ya penjelasan daripada materi agama dan politik dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Boleh ditutup PPT-nya. Belum dibuka, sorry. Oke. Mau nanya. Nggak boleh, belum. Santai. Moderator. Terima kasih. Dari para audiens, apakah ada yang bertanya? Mohon izin. Saya. Oke. Dida. Oke. Kanit, Dida, Mara ya? Dida dulu deh. Oke, moderator saya izin bertanya. Saya sudah raise hand dari tadi awal. Oh. Sorry, gimana ini moderator? Oke, gini aja. Dida kan tadi lebih awal, Dida lebih dulu. Ya udah nggak apa-apa. Dida marah ya. Oke. Terima kasih moderator. Mohon izin sebelumnya saya menyinggung sedikit tentang apa yang tadi dibilang oleh moderator bahwa politik dan agama itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan mungkin ya. Nah, apa sih yang membedakan antara peran keterlibatan masyarakat beragama dalam perpolitikan antara masyarakat Islam dan masyarakat non-Islam sendiri? Terima kasih. Oke, makasih Dida pertanyaannya. Berhubung yang bertanya banyak, saya akan membuat syarat untuk para penanya. Saya akan memberikan izin bertanya ketika kalian untuk on cam. Berhubung banyak ya. Jadi ini membuktikan keseriusan kalian gitu. Apa hubungannya ya? Nggak apa-apa sih, kan saya megang moderator. Izin kepada moderator, saya juga ingin menambahkan informasi bahwa Musyawarah itu adalah hak untuk berbicara tanpa menolak. Oke. Ya, sebelumnya saya tahu terkait Musyawarah, cuman ini berhubung sangat banyak yang ingin bertanya, mungkin sangat menarik juga ya terkait materinya. Jadi yang mau bertanya silakan on cam. Itu membuktikan keseriusan kalian gitu untuk berkuliah. Bukan begitu Saudara Dida tadi yang sudah bertanya? Saudara Dida silakan on cam ya. Saya kurang sepakat. Tapi yang terdalamnya belum mati ya kan. Oh iya, itu karena kendali daripada host. Ini sebuah hal yang tidak layak ya sebenarnya. Saya dimatikan ini video. Oke, baik. Tadi Mara silakan. Mara tadi mau bertanya ya? Iya, mau nanya. Oke. Saya izin bertanya, apakah tingkat struktur sosial di negara Eropa sendiri memberikan pengaruh yang kuat pula dalam politik seperti halnya agama? Oke, terima kasih Mara tanyanya. Ada lagi yang bertanya? Mau nanya. Kanit, oke, dipersilakan. Apakah gerakan agama Islam dalam revolusi Iran sendiri pergerakannya berlandaskan atas kemauan bersama atau mungkin adanya denominasi seperti halnya di Amerika? Boleh diulang Kanit? Agak didekatkan mungkin mikrofonnya. Apakah gerakan agama Islam dalam revolusi Iran sendiri pergerakannya berlandaskan atas kemauan bersama atau mungkin adanya denominasi seperti halnya di Amerika? Oke, makasih. Siapa lagi yang bertanya? Tadi Saudari Ate, dipersilakan. Iya, izin bertanya. Menurut pendapat
sorry. Agak berdengung suaranya. Halo, Oke, menurut jelas. kelompok kalian sendiri, antara politik dan agama itu lebih bagus dipisahkan atau digabungkan? Terima kasih. Mohon maaf, audiens tidak mendengar pertanyaan dari saudari Anastasia. Oke, nggak apa-apa. Saya ulang. Gini bukan pertanyaannya. Menurut kelompok kami nih, antara politik dan agama itu lebih baik dipisahkan atau tidak? Gitu bukan? Benar, Rabi. Mungkin tidak. Oke, mungkin tidak, agak kresek-kresek ya. Satu lagi deh, ada lagi yang bertanya? Dipersilakan. Tadi Nabila Iya, Saraya mau tanya. nanya. Oke, Nabila, apa pertanyaannya? Kenapa sampai saat ini agama sama politik gak bisa bersatu? Kenapa sampai saat ini politik dan Agama tidak bisa bersatu. oke deh, Makasih. cukup ya 5 penanya ya. Makasih kepada semua audiens yang sudah bertanya. Total 5 pertanyaan, kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Moderator, dimohon on cam moderator. Saya izin berdiskusi dan sebaiknya audiens tidak mengatur moderator ya, karena moderator yang megang kendali presentasi.
Oke, saya izin menjawab daripada pertanyaan Kanit ya. Mengenai tadi materi yang saya jelaskan, pertanyaan itu, apakah gerakan agama Islam dalam revolusi Iran itu pergerakannya sama lah intinya ya, seperti halnya denominasi yang ada di Amerika. Gitu bukan, Kanit pertanyaannya? Iya, iya benar. Oke, yang saya bisa jawab gini, terkait daripada revolusi Iran. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa revolusi Iran ini sebuah pergerakan yang mana ini berangkat daripada kesetaraan kemauan bersama yang ada di dalam rakyat Iran itu sendiri. Karena mereka ini yang notabene mempunyai basic daripada ajaran agama Islam Syiah. Dan kita mengetahui bahwasanya ketika memandang Syiah, dia merupakan sebuah aliran Islam yang sangat garis keras lah. Intinya sangat kaku terhadap hal-hal yang berlandaskan hukum. Nah, ketika Syah Muhammad Reza Pahlavi ini dia berhubungan berat dengan daripada Amerika Serikat dan menganut daripada konsep westernisasi yang ingin diimplementasikan di dalam Iran, ini sebuah hal yang tentunya membuat keberangkatan akan suara itu sama di dalam masyarakat Islam Iran itu sendiri. Jadi yang saya bilang bahwa rakyat Iran itu dia mempunyai sebuah kemauan atas dasar kebersamaan yang sama gitu loh. Jadi antara masyarakat satu dengan lain itu sama atas berdasar ajaran agama Islam. Tentu hal ini berbeda dengan ajaran tentang agama yang ada di dalam Amerika Serikat sendiri. Dia mempunyai denominasi sendiri di antara agama-agama yang ada dalam situ, baik itu dari Protestan, Katolik, atau Yahudi, atau yang lainnya, itu memiliki daripada denominasi sendiri yang mempunyai tujuan terhadap perpolitikan daripada suatu negara. Tentu ini merupakan konteks yang berbeda di antara yang ada di Amerika Serikat dan juga yang ada di Iran gitu. Jadi di Iran itu bisa dibilang sebagai kemauan bersama yang merupakan landasan itu daripada ajaran agama Islam Syiah. Gitu Kanit kira-kira yang bisa saya jawab. Ya, Gimana, Kanit? Ya, oke, Jelas tidak? Jelas. Sama-sama. Apakah audiens ada yang menyanggah? Dipersilakan. Apakah para audiens ada yang menyanggah atau ingin menambahkan? Baik, kalau tidak, mungkin dari presenter lain ada yang ingin menjawab? Dipersilakan. Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Aulia Ape. Apakah antara politik dan agama lebih bagus dipisahkan atau tidak? Menurut kelompok kami, agama dan politik lebih bagus digabungkan. Karena dalam ajaran Islam, politik dan agama ini saling perlu memerlukan dalam mewujudkan kestabilan dan juga keharmonisan kehidupan manusia. Nah, agama dan politik ini ibarat sebagai saudara kembar, di mana agama adalah landasan atau fondasi dan kekuasaan itu adalah penjaga agama. Nah, jika agama ini tidak dijaga oleh politik, maka kemungkinan besar akan hilang. Sementara politik yang tidak dilandasi oleh agama akan berjalan tersesat dan hanya maju di urusan keduniaan. Mungkin Labib mau menambahkan? Oke, saya ingin menambahkan ya, terkait daripada pertanyaan Ate. Lebih baik dipisahkan atau digabungkan gitulah intinya antar politik dan agama. Tadi kan sudah dijelaskan dengan gamblang ya oleh Alia. Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara masalah konteks agama kita ya, ini merupakan sebuah hal yang memang sejatinya perlu disatukan. Disatukan dalam arti agama ini sebagai sebuah fondasi, sebagai sebuah landasan. Karena politik ini jika kita mengacu dalam konteks ajaran agama Islam akan mengacu pada konsep muamalah, yang mana ini merupakan sebuah aktivitas sosial, dan di dalam aktivitas sosial sendiri itu memiliki daripada pedoman-pedoman yang sudah sangat jelas di dalam Islam sendiri, jika kita berbicara masalah konteks daripada ajaran agama Islam sendiri. Tetapi kalau misalnya saya merujuk daripada ajaran agama-agama lain, tentunya dari agama lain pun mempunyai daripada landasan, bahwasanya agama ini sebagai sebuah fondasi, sebagai sebuah acuan ketika kita melakukan sebuah aktivitas sosial yang tentunya itu akan mempunyai sebuah keriskanan tersendiri akan sebuah konflik. Karena kita semuanya tahu ya, jika kita berbicara masalah perpolitikan, tentu itu akan sangat mudah, sangat riskan akan adanya konflik. Nah,
Maka dari itu menurut saya agama ini dapat dikatakan sebagai sebuah hal penunjang gitu, sebagai pondasi ketika kita melandaskan sebuah politik itu tersendiri. Gitu kira-kira Ate. Oke, Gimana Ibu Ate? baik dengan teori yang Nggak kedengeran, sorry. kalau gini kedengeran nggak Oke, guys? kedengeran. Halo? Iya kedengeran. Gue yang nggak dengar sebentar. Coba cek lagi, tes. Halo, kedengeran nggak? Jelas. Oke. Ingin menanggapi tadi kan seperti yang kalian paparkan bahwa menurut kelompok kalian lebih baik disatukan dengan teori yang sudah kalian paparkan. Tapi Presiden kita sendiri pada tahun 2017 kemarin meminta untuk antara politik dan agama itu dipisahkan dengan karena menurut beliau kedua hal itu cenderung menimbulkan gesekan antar umat ketika disatukan. Seperti contohnya itu yang bisa saya ambil itu ketika saat pemilihan kepala daerah ataupun dalam pemilihan pilkada ataupun pemilihan presiden sendiri pun agama hanya dijadikan sebagai alat dalam dunia politik. Nah, itu contoh di dalam agama Islam karena tadi Alia Muharromah mengambil contoh dalam agama Islam. Di sini saya mencoba mengambil contoh lain ya karena kita bilangnya universal tadi kan. Jadi saya mencoba mengambil contoh dalam perpolitikan gereja. Dalam gereja itu menurut artikel di BINUS dia menyatakan bahwa gereja dan politik itu harus dipisahkan karena gereja itu kan harusnya menggembalakan umatnya ya, jadi nggak ada pemikiran tentang hanya mementingkan kelompok pribadi, sedangkan kalau berpolitik itu hanya mementingkan kelompok pribadi. Bagaimana itu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Gini loh, yang kami maksudkan dalam hal yang tadi kita jelaskan itu, jadi ini sebagai sebuah pondasi. Karena kalau kita berbicara masalah politik, tentu itu kan berangkat daripada individu-individu ya kan. Perkumpulan, perkelompok itu akan berangkat daripada individu-individu. Nah yang saya maksudkan daripada pegangan agama itu sendiri. Jadi agama ini pokoknya dalam semua konsep menurut saya agama ini sebagai sebuah landasan pondasi. Nah jadi individu itu ketika ingin berpolitik, ketika ingin berkelompok untuk melakukan sebuah kontestasi, dia harus memiliki sebuah padanan yang baik dong. Nah jadi yang saya masukkan dari agama sendiri, ini sebagai sebuah pegangan individu loh, bahwa saya agama sudah memberikan arahan nih, sudah memberikan jalan nih, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah itu semuanya sudah tertera di dalam agama. Dan menurut saya di dalam non Muslim itu juga memiliki daripada padanan itu loh. Jadi dalam setiap konteks aktivitas sosial pasti memiliki daripada ajaran-ajaran yang tersendiri dan mana pasti mengajarkan ke arah yang baik dong, nggak mungkin tidak. Nah jikalau kita berbicara masalah gesekan antara kelompok satu dengan kelompok lain, memang itu sebuah hal yang sangat eksplisit di zaman sekarang, di Indonesia ataupun di negara lain, menurut saya. Nah, itu berangkat dari apa? Daripada kepentingan, daripada individu-individu yang tidak memegang daripada pondasi itu. Ketika mereka, saya yakin nih, ketika mereka semua yang berpolitik, walaupun sangat mustahil, sangat sulit ya, sepertinya, dia memiliki pegangan-pegangan daripada individu itu memiliki pegangan daripada agama-agama masing-masing, yang tentunya mengajarkan daripada kebaikan, saling gotong royong, saling tidak menjatuhkan atau bahkan yang menimbulkan sebuah kekejaman. Tentunya menurut saya perpolitikan itu dapat tetap terjalan dengan baik tanpa adanya gesekan-gesekan yang sangat sangat menimbulkan kerugian antara satu dengan yang lainnya gitu. Kira-kira gitu Ate atas tanggapan saya. Oke, baik. Terima kasih Labib. Tapi kira-kira kalau misalnya kayak negara kolonialisme gitu gimana ya? Seperti contohnya Korea Utara. Gimana? Sorry. Kedengeran nggak sih? Enggak ya? Kedengeran. Agak dengung. Iya, kalau misalnya kayak di negara kolonialisme seperti contohnya Korea Utara. Itu kan dia tidak setahu saya ya, sepemahaman saya. Negara apa, Teh? Negara apa? Korea Utara. Mungkin bisa dikoreksi. Paham apa tadi? Paham apa? Kolon. Komunisme. Iya, komunis kok kolon sih. Terus mohon dikoreksi ya. Itu setahu saya tidak memakai landasan agama gitu, baik dari pemimpinnya ataupun negaranya. Nah itu kalau kayak gitu gimana ya penilaiannya? Iya, oke. Gini ya,
ini kan berarti udah keluar daripada konteks pertanyaan Ate ya. Ate tadi bertanya terkait daripada agama dan politik. Ini kita berbicara masalah Korea Utara yang notabene dia merupakan penganut daripada ideologi komunisme. Dan komunisme ini sangat rentan, sangat dekat daripada paham ateisme, yang mana dia mengingkari akan adanya kekuasaan Tuhan sendiri. Nah, Berarti jika masih berbicara nyambung masalah dong ke agama dan politik. ya masih nyambung, cuman kan Anda ini berbicara masalah agama dan politik. Apakah disatukan atau tidak? Nah, ini konteksnya udah keluar daripada ranah agama. Iya, Ya kan? saya mau ambil contoh negara yang tidak memakai agama. Oke, ya, oke baik. Jika kita berbicara masalah seperti halnya negara Korea Utara ya, tentunya kalau misalnya gini loh, mereka yang menganut daripada paham komunis dan pada ateis itu semuanya berdasarkan pada sains. Dan menurut saya mereka orang-orang yang berpendidikan. Dan setahu saya nih ya, daripada paham komunis sendiri, seperti Halaman Marx sendiri, dia merupakan seorang yang kita mengambil daripada pohon Korea aja, daripada pendiri, daripada pencetus dari paham komunis itu sendiri. Dia merupakan seorang yang dapat dibilang mengingkari akan adanya keberadaan Tuhan. Tapi dia merupakan seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Merupakan orang yang sangat memperdulikan atas hak-hak yang tertindas, seperti halnya dalam konsep dia kelas sosial antara borjuis dan proletar. Itu merupakan sebuah contoh daripada studi kasus itu sendiri, bahwa dia itu menunjukkan orang yang peduli atas segala macam penindasan. Jadi kalau misal kita tafsirkan penindasan ini sangat terkorelasi dengan hal-hal buruk lainnya. Jadi intinya dia itu tetap memiliki daripada kemanusiaan itu sendiri. Dan menurut saya daripada paham komunis ini, ketika dia mencontoh daripada pendirinya, tentunya dia bisa mengambil sebuah manfaat, sebuah kebaikan. Yang mana pemimpinnya sendiri dia mengajarkan akan sebuah kebersamaan gitu loh, kesetaraan antara satu dengan yang lainnya tanpa ada penindasan. Nah, jika mereka di dalam negara-negara komunis ini melakukan penindasan, tentunya dia sangat berseberangan dong dengan pendirinya sendiri gitu loh. Jika kita lihat seperti itu, jadi memang sangat sulit ya jika kita berbicara masalah perpolitikan itu sejajar semuanya sama, semuanya itu kayak damai-damai aja. Agak-agak sulit kayaknya, sangat-sangat sulit menurut saya. Karena di dalam perpolitikan ini kita berbicara masalah kontestasi, dan ketika sudah hal-hal itu ingin dicapai, tentunya segala macam cara itu akan dihalalkan. Nafsu itu bakal keluar. Dan menurut saya makanya penindasan segala macam penyimpangan akan mudah terjadi. Gitu, kira-kira Teh. Kalau berbicara masalah negara yang notabene merupakan penganut komunisme. Oke, baik. Terima kasih. Tapi mungkin lain kali bisa disampaikan antara bagaimana teman-teman? Udah giliran saya atau gimana? Tadi Labib saya lihat gimana? Masih banyak Pak. Dari tadi diskusinya sangat menarik ini Pak. Dari teman-teman kelas C. Terus gimana teman-teman? Ini mau dijawab Pak. Ate gimana? Udah jelas? Iya, saya mau menjelaskan intinya ya. Oke Pak. Dipersilakan Pak. Labib gimana? Iya Bapak, silakan. Ini yang presentasi Labib gitu sekarang? Iya, saya, terus Lula Dania, Amanda Iftinan, sama Alia Muharomah. Baik, saudara-saudara semua mahasiswa, mohon maaf tadi saya keluar sebentar, sekarang masuk lagi. Dari beberapa diskusi yang saudara bahas tentang topik ini, saya ingin menekankan untuk kita kembali pada 3 hal. Ya, pertama bahwa topik agama dan politik ini intinya diharapkan bisa membahas 3 hal. Apa itu? Yang pertama, hubungan antara agama dan politik. Gitu ya. Melihat agama dan politik ini sebagai persoalan sekularisme dan sekularisasi. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi, oleh sebab itu ini background-nya. Oleh sebab itu, para sosiolog ketika meneliti tentang hubungan agama dan politik ini, itu adalah melihatnya di negara-negara yang
sekularismenya, negara-negara yang proses sekularisasinya sudah settle. Pertama dilihat di negara-negara Eropa dan juga di negara Amerika. Itu pertama. Jadi oleh sebab itu riset yang dilakukan oleh para sosiolog ini menemukan bahwa ada dinamika tentang hubungan agama dan politik di negara sekuler. Ya. Pertama di negara Eropa misalnya. Kok jadi hilang semua ya? Di negara Eropa misalnya itu ternyata tesis tentang sekularisasi bahwa agama akan terpinggirkan dengan perkembangan sekular, dengan politik, dengan majunya sekularisasi, maka itu berlaku. Kita sudah mempelajari bahwa salah satu tesis dari sekularisme adalah pemisahan antara agama dan politik. Nah, di negara-negara Eropa ternyata memang posisi agama itu sudah sangat minimal ketika berhubungan dengan masalah politik. Tapi yang kedua, itu justru di Amerika hal sebaliknya terjadi. Di Amerika justru menunjukkan bahwa kendati pun negaranya menganut paham sekularisme, tapi praktek politik keagamaan tetap dominan. Nah, tentu yang ketiga poinnya jadi pertanyaan, mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Nah, jawabannya karena di Amerika itu agamanya lebih plural. Sementara di negara-negara Eropa itu hanya didominasi oleh dua kelompok keagamaan dominan saja. Katolik dan Kristen. Ada kalanya di satu negara Katolik yang lebih dominan, seperti di Spanyol misalnya, ada kalanya Protestan yang dominan, seperti di Inggris Raya. Tapi ada kalanya 50-50 antara Protestan dan Katolik, seperti di Belanda misalnya dan Jerman. Jadi oleh sebab itu pengaruh agama dalam politik sangat minim. Ini berbeda dengan di Amerika. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana cara dari agama itu bisa berperan dalam bidang politik. Itu ada 4, ya caranya. Pertama itu melalui voting behavior. Jadi melalui pemungutan suara begitu, pemilihan perilaku politiknya. Yang kedua itu melalui lobby. Ketiga melalui partisipasi politik, dan yang keempat itu melalui public opinion. Jadi inilah saudara poin yang kita harapkan kita pahami mengenai dinamika hubungan agama dan politik dalam perspektif sosiologi. Begitu ya. Nah, teman-teman, minggu depan itu kita masuk pada review dan saya akan menjelaskan semuanya dari materi yang sudah kita bahas, gitu ya. Baik, saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya akhiri tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah Pak. Udah ya. Tanya saya belum dijawab. Oke, kalau misalnya yang belum terjawab bisa stay di room ini, saya akan jawab sama kelompok kami. Lanjut aja, Bik. Lanjut aja ya. Mungkin dari presenter ada yang ingin menjawab. Saya nampaknya sangat serat sekali nih. Seret banget ini. Presenter ada yang mau jawab? Dipersilakan.
Kok diem? Saya mau jawab pertanyaan ini deh. Nanti aja, Pak. Ini gimana kira-kira? Ratih, PCT. Iya, bentar. Bisa banget tuh. Mau reuni bertiga ketemu sama Ella di foto ya. Ya. Udah gitu gampang. Makanya dosen tuh gampang. Catat, ada gitu ya. Oke, kalau dosen enak banget. Beda dengan Alia, lebih susah. Kan mereka diskusi. Jadi buka, saya suruh diskusi, kita nggak dengerin. Busen ya, udah tua banget ya. Dia ngambil apa? Dia ngambil apa? Bahasa Arab dia mah. Jadi dosen bahasa Arab di fakultas apa ini atau umum? Mungkin di itu dia di dakwah kali ya. Tanya dia. Lalu saya udah kirim. Iya ya, saya udah lihat. Bisa dikawal. Emangnya kita mau jadi Ya. Ya, nomornya. Tolong siapa? Awal nih. Camping banget kenangannya. Nomor handphone. Susah banget tadi saya. Iya. Iya tadi saya lagi ngajar lagi online. Itu di fakultas itu kan? Fisik. Lagi ini yang dari Aceh, gugur di Aceh. Itu pertama Aceh? Amin Rais kan? Iya, itu Amin Rais ya. Bisa Gimana dia? Mata gue ini. Ngomong dia. Ada dia mana? Sorry, dia lupa. Aku tuh mukanya mirip-mirip juga sih. Iya, makanya. Ya, gue demen. Bedanya dia nih pakai kacamata dong. Iya, itu. Pakai kacamata dong. Mana bagus dong. Iya tuh, aduh. Lu pernah foto sama dia nih? Iya di Purwokerto kan gue bareng sama dia. Ke rumah Atun. Rumah Atun, iya. Oh, lo ikut jalan waktu itu? Wah, kalau lo tahu gue tahu lo ikut juga itu. Ajak gue. Oh, jujur juga tuh. Tapi gue sedih, tapi gue nggak sedih, nggak diingat sama dia. Ini kerja gue tinggal, padahal gue sendiri belakangan. Gue belakangan. Iya, Kang Haji lo. Belakang Haji Supri lo. Akhir gue jadi ketahuan, dibongkar sama. Mama ikut juga, Purwokerto? Agak ada mah. Saya kalau ke rumah Atun nggak pakai adat teman-teman. Sama siapa, Cang? Sama Bubung sama Cakra. Oh, Bubung juga? Sama Bubung kan ikut kan? Bubu, Diani, terus Linda. sama Linda. Gue ada kenangan tersendiri sama mereka ini aja. Iya. Yang mulia. Iya. Kumpul di mertua. Ini jangan terponakan. Kenal gue semua. Orangnya dia. Nah, soalnya Pak Yusuf kan kalau ngajar bawa. Iya. Ada seminggu. Di Pesona, Gue 2 minggu.
Ini jadi dilanjut apa enggak? Moderator. Bebas. Udah. Ini Tadi. Bebas bukan jawaban moderator. Enggak, Harus iya atau Anda sepertinya sangat kritis sekali hari ini. Itu tadi presenter ada yang mau jawab? Silakan. Naan tadi mau jawab deh. Bisa Zan ya dijawab.
Mohon maaf, moderator, apakah bisa dimulai? Baik, saya izin menjawab pertanyaan daripada Nabila. Kenapa agama dengan politik tidak bisa bersatu? Karena kalau agama dicampur dengan politik, maka politik akan rusak. Jika politik dengan agama, maka agamanya akan rusak. Karena menggambarkan seakan-akan dia bertolak belakang. Mengapa seperti itu? Karena agama itu mengajukan kebaikan, mengajarkan kepada kemaslahatan, dan sebagainya. Dan sedangkan politik bertolak belakang dengan itu. Jadi tidak usah masukkan agama dalam politik, karena tetap di sisi lain politik dalam kenyataannya itu seringkali bertentangan dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Gimana, Nabila? Ya, baik, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Dida. Halo Dida. Ya, halo. Tadi terkait peran masyarakat Islam atau dan juga non-Islam ya dalam perpolitikan gitu. Gimana? Sudah Labib? Bentar ya, Ajan. Oke. Tadi terkait ini kan peran daripada masyarakat Muslim dan non-Muslim dalam perpolitikan gitu kan. Halo Dida. Peran dan keterlibatan, sorry. Peran dan keterlibatan dalam perpolitikan gitu. Iya. Kalau mau ngejawab yang tadi Anda ini juga nggak apa-apa. Saya terima aja. Gini ya, apa namanya? Kalau kita berbicara masalah perpolitikan, menurut saya semua agama pun dapat ikut serta dalam perpolitikan, termasuk mereka yang non beragama pun ikut serta. Jadi terkait dari peran apa? Jelas, betul. Terus lanjut. Ya, intinya gini loh, kayak semua orang tuh bisa ikut berperan dan terlibat dalam perpolitikan. Tinggal mereka semua tuh mengikuti asas-asas demokrasi aja kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah perpolitikan kan, ini tentu akan berkaitan pula dengan konsep demokrasi ya. Semuanya itu memiliki hak kebebasan dalam menyuarakan aspirasinya. Begitupun dalam hal misalnya pencalonan diri, menurut saya semua orang tuh bisa gitu loh. Dalam hal agama Islam, non agama Islam pun oke-oke aja gitu. Itu sih secara garis besar kalau dalam konteks politik. Mara masih di room gak Mara ya? Udah nggak ada ya? Oke.
Udah ya, udah nggak ada lagi kan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.